Beras sudah mulai naik. Kenapa? Oleh karena musim panas. Orang sekarang sedang berebut air dan berebut beras. Jadi persiapkanlah air dan beras baik-baik. Rakyat selalu berteriak minta air. Dengan kasihnya Tuhan memberikan air itu dengan melimpah. Bapak Ibu, Yesus ingin mengatakan, akulah air kehidupan, datanglah sama aku. Bukan hanya air biasa yang kau minum. Firman yang keluar dari mulutku itulah air dan makanan. Bapak Ibu, catatan sejarah menyebutkan di Bilangan 20 ayat 1-12 dan Keluaran 17 ayat 1 dan 7 itu cerita yang hampir sama, tetapi beda tempat Bapak Ibu. Satu di Rafidim, satu di Meriba itu saya lupa ya. Tapi ini cerita yang hampir mirip. Cerita yang menarik yang saya ingin sampaikan adalah berdasarkan Bilangan 20 dan Keluaran 17, di mana orang Israel, Bapak Ibu, ketika saya mengatakan orang Israel, itu tidak murni semua orang Israel ya Bapak Ibu yang keluar dari Mesir. Sebagian daripada orang Israel yang keluar dari Mesir itu adalah orang-orang yang bukan orang Israel yang bergabung. Mereka hanya senang rame-rame aja. Ayo ikut yuk, mau kemana? Oh, ke tanah yang penuh dengan madu dan susu ya. Ayo kita ikut. Wah, gitu-gitu aja. Cerita di Bilangan 20 dan Keluaran 17 mencatatkan dengan tegas ketika mereka kehausan, mereka memberontak. Mereka berkata, tidakkah di Mesir ada kuburan sehingga kamu membawa ke sini untuk mati karena tidak ada air? Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, katakanlah di depan bangsa itu supaya gunung batu itu mengeluarkan air. Tetapi sayang beribu sayang, oleh karena sudah lelah, oleh karena sudah tua, Musa harusnya mengatakan, hai batu, keluarkan air. Tetapi yang keluar dari mulutnya, hai orang-orang durhaka. Lihat itu. Dua anak kalimat yang jauh berbeda. Musa sudah mengambil satu posisi. Posisi Tuhankah? Betul. Orang Israel menjadi tanda kutip, menjadi durhaka, menjadi pemberontak. Tetapi itu bukan haknya Musa. Kenapa? Bapak Ibu baca baik-baik di Bilangan 20 dan Keluaran 17. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Musa katakan kepada bangsa yang durhaka itu. Tidak ada. Yang Tuhan katakan adalah, Musa katakan kepada gunung batu itu supaya dikeluarkannya air daripadanya. Dan Musa juga berkata, harusnya dia berkata, hai gunung batu, itu kalimat Tuhan. Tapi dia katakan kepada bangsa itu, apakah kami harus mengeluarkan air dari batu ini? Seakan-akan dialah yang menjadi Tuhan, yang mempunyai kuasa untuk mengeluarkan air dari batu itu. Bukankah hal ini sama seperti orang-orang Israel selama 7 hari merayakan pondok daun-daunan itu? Kami loh yang kerja macul sehingga kami memberi pupuk, kami menyirami sehingga kami mendapatkan buah yang banyak. Dan kalaupun kami berjalan di padang gurun, ya itu karena kami sehat. Kami nggak pernah sakit, bukan oleh karena Tuhan. Dan tindakan terakhir Musa adalah memukul dengan tongkat, yang artinya menyepelekan Tuhan. Berapa kali Musa pukul gunung batu itu? 2 kali. Artinya Musa sangat serius. Dia menghancurkan gambaran Tuhan yang penuh kasih itu, yang memberikan air hidup itu di depan orang Israel. Tapi lihat baik-baik, sekalipun demikian, ayat 11 atau ayat 12 itu. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum.
Betapa baiknya Tuhan, sekalipun umatnya berontak, tetap dia kasih air. Coba kalau dia nggak kasih air, bukankah semua akan mati di padang belantara? Bolehkah seseorang membacakan 1 Korintus 10 ayat 4? Kita akan masuk kepada kesimpulan pelajaran malam hari ini. 1 Korintus 10 ayat 4. 1 Korintus 10 ayat yang keempat, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Yes. Batu karang itu adalah Kristus. Bapak Ibu, Musa melakukan 2 kesalahan. Dia mengambil posisi Tuhan untuk berkata, "Hai orang-orang durhaka." Lalu dia berkata, "Haruskah kami?" Dan yang kedua adalah dia pukul batu karang itu. Kalau saya gunakan bahasa harafiahnya, Musa memukul Tuhan dengan ketidakpercayaannya. Dan itu menjadi tendensi yang tidak baik kepada bangsa Yahudi. Kenapa? Kepada orang Israel. Oh, Musa saja yang setiap hari berjalan dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, dipukul juga kok Tuhannya. Kira-kira begitulah Bapak Ibu ya, bahasa yang sederhana. Dan inilah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi ketika mereka merayakan pondok daun-daunan selama 7 hari. Mereka menganggar jagokan dirinya karena Yesus melihat selama 7 hari tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang terakhir, ranting dan daun-daunan. Kalau yang tadi air, ya kan? Maksud saya perayaan 7 hari pondok daun-daunan itu tidak dapat dihindari dari yang namanya air. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan adalah sumber air hidup. Dan yang kedua adalah ranting dan daun-daunan. Karena mereka membuat pondok-pondokan itu dari daun-daunan ya, dari ranting-ranting. Apa yang mau disampaikan? Yang Yesus mau sampaikan begini, ranting-ranting itu adalah seperti kamu. Kamu itu adalah ranting-ranting yang harus menempel pada pohon sebagai pokok utama, yang mendapatkan aliran air yang disalurkan oleh batang utama. Bolehkah seseorang membacakan Yohanes 15 ayat 4 dan 5? Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih, bagus sekali. Ia berbuah banyak. Kata berbuah banyak bukan soal banyak buahnya dari pohon, tapi inilah yang dimaksudkan dengan judul kita malam hari ini. Aliran-aliran air hidup. Itu bahasa yang sama, prinsip yang sama, bahasa yang berbeda. Dengan berbuah banyak itu menandakan bahwa kita subur, iya kan? Kita diberkati. Hal yang sama dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan mempunyai aliran-aliran air hidup. Apa aliran air hidup itu? Kita berada di bawah pondok. Pondok yang kita miliki sekarang, yang adalah bumi ini, adalah tempat sementara. Tetapi Yesus mengatakan, kamu tidak akan tinggal selamanya di bumi ini. Karena pondok itu sementara, Bapak Ibu. Pondok itu kan bisa dibongkar, itu maksudnya. Maka mari kita tutup dengan Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Boleh seseorang membacakannya?
Filipi 3 ayat yang ke-20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Amin. Terima kasih Pak Agus. Apa kesimpulan pada malam hari ini? Kesimpulan yang kita mau dapat adalah bersyukurlah untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tidak punya kredit apapun. Betul bagian kita berusaha, tetapi kalau kita hanya berusaha, kalau Tuhan tidak memberkati, tidak akan berhasil Bapak Ibu. Perayaan Pondok Daun-Daunan selama 7 hari ingin memberikan kesempatan kepada orang Yahudi agar mereka berterima kasih kepada Tuhan. Tapi rupa-rupanya itu tidak terjadi. Yesus tidak lihat itu. Yesus berdiri dan berkata, "Akulah sumber air hidup. Datanglah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku. Jadilah kamu seperti ranting yang menempel, bukan hanya menempel, menyatu dengan pokok anggur itu, karena akulah pokok anggur itu." Dan ingatlah selalu bahwa kita hanya hidup sementara di pondok dunia ini, karena kita akan bersama dengan Tuhan di mana? Di sorga. Tuhan memberkati.